wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ani Solihah. Di sini kita akan bahas tentang berwirausaha. Oke, buat para jomblo yang belum makan, silakan makan dulu ya. Enggak, bercanda. Oke, di sini kita akan kedatangan narasumber. Bukan hanya satu, tapi ada 2 narasumber. Oke, untuk narasumber pertama kita silakan. Assalamualaikum teman-teman, hai. Silakan perkenalkan diri Anda. Oh iya, saya sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Khairatul Nisa dari kelas 12 akuntansi, yang tentunya saya sedang menggeluti tentang berbisnis online. Tentang berjualan, bisa produk, bisa pakaian, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Oke, kita jeda dulu ya. Saya sesuai dengan ucapan saya di opening tadi akan ada narasumber kedua kita. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hernawi. Oh, lupa saya. Assalamualaikum teman-teman. Oke, nama saya perkenalkan juga ya. Nama saya Hernawi, biasa dipanggil cantik. Kok cantik? Maksudnya Lina. Oke, terima kasih. Saya juga berasal dari kelas 12 akuntansi yang tentunya juga memiliki suatu bisnis, yakni berjualan. Tapi berjualan saya secara offline. Terima kasih. Oke, baiklah, langsung saja. Sebelum saya bertanya banyak seputar wirausaha yang kalian geluti sebelumnya, saya juga ingin mengetahui dari sudut pandang kalian berdua tentang apa dan bagaimana sih berbisnis itu. Ayo kita mulai dari narasumber pertama kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pengalaman yang saya dapat dan juga informasi yang saya dapatkan dari beberapa pihak, berwirausaha memang sangat penting di era dan di zaman saat ini. Kita tidak bergantung pada suatu perusahaan. Jadi kita bisa memanfaatkan momen dan kesempatan untuk mengolah dan mengasah pemikiran kita untuk melakukan bisnis online dengan cara bagaimana langkah kita ke depannya dan mau dibawa kemana arah dari langkah yang kita ambil. Wah, cukup menarik nih pembicaraan kita. Oke, kita lanjutkan ke narasumber kedua kita. Silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, saya di sini ingin menyampaikan menurut sudut pandang saya, berwirausaha atau berbisnis adalah suatu wadah untuk menampung suatu kreativitas atau karya setiap pribadi. Jadi, ini bisa menjadi kesempatan yang sangat amat baik untuk dimanfaatkan bagi kita yang mempunyai kreativitas. Misalnya, untuk yang berkreatif bisa membuat kerajinan, kemudian yang mempunyai keahlian membuat misalnya memasak. Jadi kita bisa lihat di era globalisasi ini atau di era zaman ini amat sangat ketat pada saat persaingan pekerjaan. Bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi banyak sekali yang ingin mendapatkan pekerjaan dari perusahaan atau suatu instansi. Kemudian bukan hanya dari kota saja, tapi dari desa juga ikut memperebutkan suatu pekerjaan tersebut. Jadi kita harus pandai-pandai mengolah dan mengasah pikiran kita untuk mengetahui keahlian apa sih yang kita punya, dan itu bisa jadikan model ke depannya untuk menjadi suatu wirausaha. Wow, sangat menarik ya jawabannya. Untuk dibahas lebih lanjut, oke, langsung saja kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kita mulai dari narasumber pertama. Saya ingin bertanya, apa alasan Anda memilih media online untuk berjualan? Saya memilih media online karena di era modern ini banyak sekali pemakaian medsos, dan itu saya manfaatkan sebagai wadah dan modal untuk berwirausaha. Dalam artian promosi, saya memilih media WhatsApp dan saya menyimpan foto-foto produk untuk saya posting ke WhatsApp, story WhatsApp, dan memilih kata-kata yang menarik agar dapat memikat konsumen untuk. Oke, kita sudah dapat alasan dari narasumber pertama kita. Maka kita lanjut ke narasumber kedua. Apa alasan dia memilih media offline untuk berjualan? Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, di sini saya berjualannya itu memilih media offline ya, karena lebih minim resikonya. Hanya itu dari saya. Wah, terdapat perbedaan yang sangat luar biasa nih dalam memasarkan suatu produk. Ngomong-ngomong, ini untuk narasumber pertama, apa suka dan duka Anda dalam menggeluti bisnis yang Anda jalani saat ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam menjalankan bisnis, suka duka yang saya alami adalah dalam memutarkan suatu modal
Karena dari modal tersebut kita tidak akan mendapatkan keuntungan, atau kita berjualan bisa dapat keuntungan yang lancar atau mulus, sehingga terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Dengan media online atau sosmed membutuhkan kontak atau nomor WA yang cukup banyak untuk menunjang pemasaran kita supaya lebih efisien dan kata-kata yang menarik agar dapat memikat konsumen. Oke, benar juga ya, dalam pemasaran harus menggunakan kata-kata yang menarik sehingga banyak menarik pelanggan. Inilah yang menjadi salah satu kebanggaan atau bakat sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bahwa dalam memasarkan suatu produk tidaklah mudah. Lanjut ke narasumber kedua kita. Silakan jelaskan suka dan duka Anda dalam menjalani bisnis yang Anda geluti saat ini. Oke, baik, terima kasih. Untuk suka duka saya ada yang pertama adalah harga telur naik. Kemudian pada saat pembuatan kue ada bahan yang kurang dicampurkan atau yang kurang dimasukkan, hanya itu dari saya. Dari kedua narasumber ada suatu yang kita dapatkan, tidak semua suatu sumber penghasilan dari usaha sendiri maupun bekerja dengan orang lain memang pasti ada resiko dan ada suatu kerugian dan bukan keuntungan saja. Apakah benar seperti itu? Menurut saya sih benar, karena setiap pekerjaan, setiap hal yang akan kita lakukan pasti akan ada resikonya. Oke, kita jeda sebentar ya guys, mari kita minum dulu. Oke guys, sekarang kita lanjut ke narasumber kedua ya. Bagaimana cara Anda mengatasi suka duka Anda dalam menjalani bisnis yang Anda geluti saat ini? Kalau untuk saya sendiri sih dibuat enjoy aja ya, soalnya kegagalan itu bukan suatu masalah untuk saya. Kalau menurut saya ya, karena kedepannya kita akan lebih baik dengan kegagalan itu. Dan apa langkah kalian ke depannya untuk mengembangkan usaha yang kalian miliki saat ini? Silakan dijawab dari narasumber pertama lalu narasumber kedua, silakan. Maka saya kedepannya adalah dalam mengembangkan suatu produk saya dengan memanfaatkan suatu medsos atau media sosial, dan saya berusaha untuk mencoba hal baru agar konsumen saya semakin tertarik dan banyak konsumen yang menghampiri dan membeli produk yang saya jual. Oke, narasumber kedua. Langkah saya ke depannya adalah misalnya ke depannya saya mempunyai rezeki, saya ingin memiliki suatu toko kue. Hanya itu sih menurut saya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kedua narasumber kita. Sekian podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh produk yang saya jual.